Lanjut ke cerita. Tepat setelah aba-aba pertarungan dimulai, Chris pun langsung menerjang ke arah Roma untuk melancarkan serangannya. Namun, Roma dengan santainya dia menaki serangan tersebut. Para prajurit Dimitri yang lain yang melihat kecepatan Chris, mereka pun terkejut. Namun, di sisi Kapten Jonathan, dia terkejut dengan Roman yang bisa menaki serangan dari Chris. Chris yang tak menyangka kalau Roman bisa menangkis serangannya, dia yang menjaga jarak kembali dari Roma. Chris pun lalu berkata dalam hatinya, mulai kekuatan yang kurasakan dari tangannya sampai kuda-kuda bertahannya, semuanya sangatlah stabil. Apakah itu cuma kebetulan? Memang situasinya tidak kuharapkan seperti ini. Terus kenapa sekarang aku akan terpuaskan dengan cara memukuli orang itu? Chris yang mencoba kembali untuk menyerang Roman Dimitri. Roman pun bisa menghindari serangan tersebut. Namun Chris yang menyadari hal itu, dia lalu menyerang kembali Roman. Tetapi Roman masih bisa menahan serangan tersebut. Tak habis dari itu, Chris pun berputar dan mencoba menyerang Roman dari belakang. Namun Roman masih bisa menghindarinya. Di saat Roman akan menyerang balik, Chris yang menyadari hal tersebut, dia pun mencoba untuk menghindarinya dengan cara melompat menjauhi Roman. Di saat Chris lolos dari serangan Roman yang sangat berbahaya itu, di sisi Romero dan Kapten Jonathan serta prajurit yang lainnya, mereka yang melihat kejadian tersebut pun terkejut. Chris yang tak mau mempercayai dengan apa yang sudah terjadi saat ini, sambil melihat ke arah Roman, dia berkata di dalam hatinya, apa ini benar-benar kemampuan Roman? Mulai dari pertahanan, menghindar, sampai menyerang, tidak satu pun ada yang lemah. Apa dia benar-benar membantai organisasi Bloodfen seorang diri? Kalau begini, aku sialan. Apa yang sudah kufikirkan ini? Lawanku itu adalah si idiot Dimitri. Aku takkan kalah melawannya di depan banyak orang. Dan di saat Chris berpikir hal demikian, tak lama Roman pun berkata kalau pemanasannya kini sudah cukup. Chris yang mendengar dan memikirkan apa maksud yang dikatakan oleh Roman. Dia pun dikejutkan oleh pergerakan Roman yang sangat cepat yang sudah ada tepat di hadapannya. Chris yang menyadari kalau Roman akan menyerang, dia pun menangkis serangan tersebut. Dan saat pedang kayu mereka saling beradu, Roman pun bergerak kembali dan menyerang Chris secara beruntun, yang membuat prajurit lain terkejut saat melihat serangan Dimitri. Di situasi menahan serangan beruntun Roma, Chris berkata di dalam hatinya, sial, aku nyaris tidak sanggup meski menahan serangannya. Kalau begini terus, akan benar-benar berbahaya. Aku harus mencari kesempatan untuk menyerang balik. Di saat Chris berencana untuk mundur agar bisa jaga jarak dari Roman, Chris pun melihat pergerakan Roman yang lebar, sehingga dia pun melihat celah untuk menyerang balik. Chris yang tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia pun langsung menyerang Roman Dimitri. Namun, dia pun terkejut karena Roman bisa menghindari serangannya. Dan karena hal itu, dia menyadari kalau Roman sengaja memberikan celah untuk memancing dirinya menyerang. Di saat Chris berpikir kalau dirinya akan kalah oleh Roman yang dianggap sebagai orang yang tak berguna, dia yang tak mau kalah oleh orang seperti itu. Tanpa sadar, Chris pun mengeluarkan teknik sword auranya. Meski di sisi lain, Kapten Jonathan berteriak untuk menghentikan teknik itu, Chris pun menghiraukannya dan langsung menyerang Roman Dimitri yang membuat ledakan yang sangat besar. Para prajurit Dimitri serta Romero, mereka yang belum tahu hasil dari pertarungan tersebut karena terhalang oleh debu dari serangan yang dilancarkan oleh Chris. Tak diduga, Roman selamat dari serangan itu dengan cara menjongkok saat serangan itu dilancarkan. Dan saat Roman melancarkan serangan baliknya, Chris yang terlambat menyadari serangan tersebut, dia pun terkena sampai terjatuh. Romero, Kapten Jonathan, serta prajurit Dimitri, mereka pun sangat terkejut karena melihat Chris dikalahkan oleh Roman Dimitri, sekaligus mengakhiri pertarungan duel antara Roman dengan Chris. Dan di masa lalu,
terdapat cerita yang sedang hangat di kalangan prajurit dan penduduk wilayah Dimitri. Terdengar kalau salah satu dari murid Kapten Jonathan telah diangkat menjadi wakil kapten komandan yang baru. Rumor yang beredar di kalangan penduduk kalau dia masihlah muda. Namun meski begitu, dia telah menjadi kesatria Aurah bintang 2. Dan dikatakan kalau dia bisa merasakan mana setelah latihan setengah tahun. Dan dalam jangka 1,5 tahun, dia bisa meraih dari bintang 1. Dan diketahui menurut orang yang ada di dunia baru, baik Jonghyuk, waktu yang dihabiskan oleh Chris untuk menjadi kesatria aura itu terbilang sangatlah singkat. Ditambah dengan keahlian swordsmanship-nya, Chris terbilang sangatlah hebat. Para penduduk pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Dan hal sama pun dirasakan oleh Kapten Jonathan setelah berlatih dengannya. Kapten Jonathan berpendapat kalau Chris adalah orang yang sangat jenius. Itulah satu-satunya cerita Chris di masa lalunya. Dan setelah itu, kita lanjut ketika Roman telah mengalahkan Chris dalam duel. Romero yang melihat Roman telah mengalahkan Chris dalam duel, dia pun berkata kepada Kapten Jonathan dengan mengatakan, "Kapten Jonathan, bukannya katamu wakil Kapten Chris itu adalah kesatria bintang 2 Dimitri?" Dan Kapten Jonathan yang kebingungan, dia pun berkata dalam hatinya, "Tapi bagaimana? Sebulan yang lalu, ia cuma menimbulkan masalah buat kami. Ini bukanlah kemampuan seseorang yang cuma berlatih setahun atau 2 tahun. Kemampuannya ini seperti sudah mengakar dari latihan selama bertahun-tahun. Dan tidak mungkin dia bisa berkembang seperti ini." Lalu berkata kepada Romero dengan mengatakan, "Tuanku, tolong jangan terkejut karena ini. Sepertinya Tuan Muda adalah seorang jenius dalam swordsmanship." Dan di sisi Roman, sambil melihat Chris yang tergeletak, dia pun berkata di dalam hatinya, dia tahu cara untuk menyerang dengan agresif pada lawannya. Dan kefokusannya dalam pertarungan juga sangatlah tajam. Harusnya dia bisa dengan mudah membasmi Bloodfen seorang diri. Sekarang ku tahu alasan Jonathan membanggakannya. Menurut standar mereka, dia petarung yang sangat hebat. Namun, menurut standarku, dia adalah yang terburuk. Bahkan, harusnya bawahan dari Order of Demon lebih kuat dari ini. Ya, meski aku terkejut sesuatu seperti itu. Di sisi Romero, setelah mendengar ucapan Kapten Jonathan, dia pun tertawa yang membuat para prajurit yang lain serta Kapten Jonathan pun merasa heran. Tak terkecuali Roman Dimitri. Setelah tertawa, Romero yang sangat senang, dia pun berkata, "Putraku, putra tertuaku seorang jenius dalam swordsmanship." "Kapten Jonathan, apa kau yakin soal ini?" Dan Kapten Jonathan menjawab, "Aku tidak bisa menjelaskan alasan putra Anda bisa berkembang secepat ini. Dan tampaknya aku tidak bisa menyadari potensi sejati di depanku." Setelah mendengar itu, Romero yang sangat senang, dia pun memanggil Roman, lalu berkata, "Tidak pernah aku sebahagia ini. Aku ingin memuji atas keputusanmu dalam meraih sesuatu dengan tanganmu sendiri. Harus kupastikan kau mendapat hadiah yang layak untuk ini. Katakan padaku sesuatu yang kau inginkan." Roman yang mendengar perkataan ayahnya, dia pun tersenyum, lalu bertanya tentang kepergiannya ke medan perang seperti perkataan ayahnya beberapa waktu yang lalu. Dan Romero berpikir kalau Roman sepertinya tak ingin pergi. Dia pun bertanya apakah Roman meminta untuk tidak perlu terdaftar ke medan perang. Namun Roman berkata kalau dirinya ingin pergi serta meminta kepada ayahnya untuk memberinya hak untuk memilih orang-orangnya sendiri. Dan Romero pun berkata kembali kepada Roman kalau dirinya masih bisa bebas dari pendaftaran untuk pergi ke medan perang asalkan dirinya mau berujuk dengan pertunangan bersama Putri Flora. Tetapi Roman dengan tegas kalau dirinya akan pergi. Romero yang melihat keteguhan hati Roman, akhirnya dia pun memberikan hak atau wewenang kepada Roman untuk melakukan hal yang dia inginkan. Roman lalu meminta satu permintaan lagi kepada ayahnya, dan ayahnya pun akan menuruti apa yang Roman inginkan selagi performanya terus seperti barusan yang dia capai. Setelah mendapatkan persinan tersebut, dia pun kini meminta sesuatu sambil melihat ke arah Chris yang sedang tergeletak. Diketahui permintaan tersebut adalah untuk dirinya diajari aura oleh Chris. Singkatnya, setelah beberapa waktu berlalu, Chris yang akhirnya sadar, dia pun dikejutkan oleh perkataan Kapten Jonathan kalau Roman ingin diajarkan teknik aura dari Chris. Dan Chris yang merasa tak pantas untuk hal tersebut, dia pun berkata, "Tuan, tidak, maksudku Master,
Bukankah menurutmu ini cukup berlebihan? Lihat penampilanku, bahkan aku harus menggunakan aura untuk melawan tuan muda dan masih kalah ketika dirinya menyerang balik. Yang kuinginkan sekarang cuman bersembunyi di pojokan. Tapi kau memintaku untuk mengajarinya aura, bahkan jika kepalaku dipenggal karena menolak. Tapi sebelum perkataannya selesai, Kapten Jonathan memotongnya, kemudian berkata, "Hai Chris, akan kuberi tawaran padamu. Aku ingin kau mengajari tuan muda dan memperhatikan perbedaan kepadanya. Jika kamu menyelesaikan tugas ini, akan kupastikan memberikan semua rahasiaku padamu." Chris yang mendengar itu pun terkejut, lalu bertanya, apakah yang dikatakan oleh Kapten Jonathan itu benar? Dan Kapten Jonathan pun membenarkannya. Chris yang berpikir kalau dirinya bisa menjalankan tugas dan akan diberitahu cara oleh Kapten Jonathan untuk menjadi kesatria aura bintang 3. Dan akhirnya ia pun menyetujui untuk melatih Roman Dimitri. Di kamar Roman Dimitri, dia yang sedang berganti pakaian setelah membersihkan badannya, Hans pun berkata kalau dia mendengar kalau Roman mendapat pencapaian besar dalam pertandingan di hari tersebut, karena rumornya sudah menyebar ke seluruh kastil. Hans pun berkata kembali kalau entah bagaimana Roman masih bisa mengalahkan wakil Kapten Chris kesatria aura bintang 2, dan itu sangatlah mengagumkan. Roman yang mendengar tentang aura dari mulut Hans, dia pun bertanya apakah Hans tahu tentang aura, dan Hans pun menjawab kalau dia sedikit tahu kalau aura adalah kekuatan untuk bisa menggunakan mana. Roman yang mendengar itu, dia pun berkata dalam hatinya, kekuatan yang ditujukan Chris padaku sudah jelas itu adalah eruption of ki. Namun pengerahan ki mereka berbeda dari kami. Sesuatu yang mereka sebut dengan aura di sini itu tidaklah efisien. Entah kenapa mereka menggunakan ki seperti ini, dan tampaknya orang-orang di sini harus mempelajari kekuatannya lebih dalam. Kurasa aku akan memeriksa itu sendiri dalam latihanku besok. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.